Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, nikmat dan karunia kepada kita. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat beserta salam tidak lupa kita bersalawat untuk baginda Nabi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, judul yang kita angkat pada pagi hari ini tentang hari berbangkit. Di dalam Quran surah An-Naba ayat 1 sampai ayat 16 itu menjelaskan tentang hari berbangkit, yang mana ayat 1 sampai 5 merupakan sebuah pertanyaan dan ayat 6 sampai ayat 16 merupakan cara Allah menjawab dari pertanyaan suatu kaum. Siapakah kaum itu? Mari kita lihat Bapak dan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Kata amma itu berasal dari kata ain dan ma. Kalau dalam bahasa Arabnya itu yang artinya ain tentang, ma apa. Ketika ain nun masuk ke mim maka digabung menjadi amma. Artinya tentang apa? Amma yatasaalun. Yatasaalun. Dua orang bertanya. Kalau satu orang yang bertanya yas'alun. Karena ini dua maka menjadi yatasaalun. Kemudian ayat ini diturunkan ada beberapa hal yang menjadi suatu kejanggalan pada masa Nabi. Biasanya Bapak dan Ibu, ketika seseorang yang bertanya, maka yang satu orang lagi bisa menjawabnya. Dan kalau di ayat ini seseorang yang bertanya, namun yang menjawab pun tidak bisa. Maka ini yang ditanyakan kepada Rasulullah pada masa saat itu. Ayat ini turun mengenai tentang suatu kaum musyrikin, yang mana kaum musyrikin ini percaya adanya Allah, tetapi mereka ingkar atau masih ada keraguan di dalam hati mereka. Para ulama memiliki beberapa pendapat mengenai ini, suatu pertanyaan ini. Pendapat yang pertama itu mengenai tentang Al-Quran. Mereka percaya adanya Allah, tetapi mereka masih ragu terhadap Al-Quran. Mereka menganggap Al-Quran ini hanyalah sebuah sihir. Mereka menganggap Al-Quran ini adalah sebuah syair-syair orang Arab. Dan mereka tidak percaya kalau Al-Quran itu turun berdasarkan dari firman-Nya Allah. Kemudian pendapat yang kedua itu mengenai tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mereka orang-orang kaum musyrikin itu menggelari nama Nabi itu sebagai Al-Amin, orang yang teramanah, orang yang dapat dipercaya itu. Tetapi yang anehnya Bapak dan Ibu, mereka masih ada keraguan di dalam hati mereka mengenai tentang kerasulan Nabi ini. Dan pendapat yang ketiga itu mengenai hari berbangkit. Mereka bertanya-tanya tentang hari berbangkit. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena di dalam hati mereka ada keraguan, mana mungkin seseorang yang sudah mati Allah bangkitkan kembali. Mustahil bagi di pikiran, pola pikir mereka itu sangat mustahil bagi mereka itu. Ketika Allah
ketika manusia mati Allah bangkitkan itu mustahil kata mereka. Maka di ayat yang kedua, ainin naba'il azim, ain tentang naba berita, azim besar. Sebenarnya Bapak dan Ibu, an-naba itu sudah termasuk berita besar. Kalau berita kecilnya itu namanya khobar, berita kecil. Karena ditambah dengan al-azim, anin naba'il azim, jadi artinya tentang berita yang sangat amat besar. Jadi beritanya itu sangat amat besar Bapak dan Ibu. Maka ada yang mengatakan, mereka ada yang mengatakan hari kiamat itu tidak akan terjadi. Ada juga yang mengatakan manusia ini tidak akan dibangkitkan lagi. Ketika sudah mati mustahil Allah membangkitkan lagi itu. Dan yang ayat ketiga, kalau bumi ini hanya seperti ini saja, tidak akan berubah-ubah. Maka ini suatu kesalahpahaman pola pikir mereka pada saat itu. Maka mereka pun bertanya-tanya seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya, allazi hum fihi mukhtalifun, yang dalam hal itu mereka berselisih. Alam naj'a allazi hum fihi mukhtalifun. Mukhtalif artinya itu berbeda pendapat. Sifatnya itu ikhtilaf namanya Bapak dan Ibu. Berbeda pendapat atau berselisih. Mukhtalif itu orangnya, orang yang berselisih atau orang yang berbeda pendapat. Jadi mereka mukhtalifun, mereka berbeda pendapat mengenai suatu hal yang tadi di ayat sebelumnya. Maka ayat yang keempat, kalla saya'lamun, tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kata Allah, mereka akan mengetahui pada saatnya. Mungkin pada hari ini mungkin mereka tidak percaya akan dibangkitkan lagi, tetapi kata Allah, tidak, kalla saya'lamun, tidak, kelak mereka akan mengetahui dengan mata kepala mereka sendiri. Dan ini Allah mengulangi dengan ayat berikutnya, summa kalla saya'lamun, kemudian tidak, kelak mereka akan mengetahui. Ini merupakan sebuah penegasan bagi orang-orang kaum musyrikin bahwasanya memang hari berbangkit itu akan terjadi. Kemudian ayat selanjutnya, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Maksud dari hamparan ini Bapak dan Ibu seperti tikar yang dihamparkan. Ketika tikar yang dihamparkan kemudian kita duduk dan berdiri, maka akan terasa nyaman di tikar tersebut. Sama seperti bumi, Allah ciptakan bumi ini sebagai hamparan untuk manusia, untuk bisa berhidup, untuk bisa mencari kehidupan. Dan tidak ada satu planet pun yang bisa manusia itu tempat hidup kecuali di bumi. Maka itulah kata Allah, bumi itu sebagai hamparan. Dan ayat yang ke-6 ini merupakan cara Allah menjawab terhadap orang-orang musyrikin. Allah tidak menjawab, tapi Allah memberikan cara jawabannya. Dan ayat ke-7 ini berhubungan dengan ayat yang ke-6. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Apa artinya Bapak dan Ibu? Gunung-gunung itu sebagai pasak. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, bumi ini dia bergoyang, bergoncang-goncang. Karena dia bergoyang, bergoncang-goncang, atau yang lebih sering kita dengarnya itu gempa bumi, maka Allah ciptakan sebuah gunung. Gunung itu yang sebagai pasak ya. 1/3 dari yang kita lihat itu merupakan lebih kecil daripada yang di dalamnya kepada Ibu. 2/3 yang tancap ke tanah itu, itulah yang menyeimbangkan bumi ini sebagai hamparan yang tidak bergoncang-goncang. Kemudian ayat selanjutnya, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Jadi Allah menciptakan kehidupan ini tidak sia-sia Bapak dan Ibu.
Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berpasang-pasangan, saling kenal mengenal. Ada matahari, ada bulan, ada dan lain halnya, banyak Bapak dan Ibu. Itu banyak sekali manfaatnya ketika Allah menciptakan manusia itu, makhluk itu berpasang-pasangan. Sedangkan bunga aja Bu, Bapak dan Ibu, ada pasang-pasangannya. Kemudian ayat 9, waja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Ketika kita di waktu siang itu merupakan sebuah aktivitas kita sehari-hari yang begitu amat besar Bapak dan Ibu, menguras tenaga, pikiran dan waktu kita di siang hari. Dan kata Allah, dan Allah menjadikan tidurmu itu untuk istirahat. Sekarang Bapak dan Ibu, mungkin ada sahabat kita atau teman kita, tetangga kita yang mengidap penyakit insomnia, yang penyakit susah tidur. Jadi mereka tergantung pada obat kalau untuk mau tidur. Jadi kita yang hari ini yang alhamdulillah bersyukur kita masih diberikan oleh Allah untuk bisa tidur nyenyak tanpa harus bergantungan dengan obat-obatan. Dan tidur itu Bapak dan Ibu merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Kenapa sebuah nikmat Bapak dan Ibu? Mungkin ketika Bapak Ibu sudah mengalami susah tidur tergantung obat, kemudian sembuh dari penyakit itu, maka akan terasa rasa nikmat itu Bapak dan Ibu. Mungkin hari ini nggak terasa, mungkin ketika Allah memberikan penyakit itu kepada kita, penyakit insomnia, susah tidur, maka akan terasa nikmat sebuah tidur itu Bapak dan Ibu. Dan tidur yang paling berkualitas itu adalah tidur yang pada malam hari Bapak dan Ibu, daripada siang hari. Jadi kebanyakan termasuk pelajaran untuk diri kami sendiri dan mahasiswa sini, itu kadang tidurnya sampai jam 1, jam 2. Dan itu merupakan sebuah koneksi yang tidak bagus untuk dirinya sendiri Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena sudah siang, dari pagi siang bekerja, kemudian ditambah lagi malam bekerja, itu akan menguras tenaga. Jadi kata Allah, aku menjadikan malam itu sebagai tidur, aku menjadikan malam itu sebagai istirahat. Jadi Allah tidak menyiapkan malam itu diciptakan oleh Allah. Jadi malam itu diciptakan untuk beristirahat. Kemudian ayat yang selanjutnya, waja'alna al-laila libasa, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Maksudnya adalah ketika siang toko-toko atau warung-warung, petani, nelayan itu mereka beraktivitas seperti biasa di siang hari. Dan kata Allah di ayat 10, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Nah, ketika sudah malam, maka tutuplah toko-toko kamu. Untuk apa? Karena untuk beristirahat kita pada saat malam harinya itu. Maksud dari malam pakaian ada yang contohnya mereka berpakaian tetapi sebenarnya mereka tidak berpakaian. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Ketika malam sudah datang, maka tutuplah toko-toko kamu. Tidak ada aktivitas di luar, istirahatkanlah badanmu untuk bisa berkegiatan untuk besoknya supaya ada tenaga. Ayat yang selanjutnya, ayat 11, waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Ini berhubungan dengan ayat tadi Bapak dan Ibu. Ketika siang Allah ciptakan, tujuannya itu untuk mencari penghidupan. Ayat 12, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Maksud 7 langit yang kokoh adalah Bapak dan Ibu, Bapak Ibu sudah pernah melihat meteor? Bu, sudah pernah lihat meteor jatuh ke bumi?
Alah, alunai. Jadi Bapak dan Ibu, ketika meteor jatuh ke permukaan bumi, itu akan dihambat itu dengan disebutkan dengan lapisan ozon. Itu akan mengurangi, walaupun besar meteor itu Bapak dan Ibu, ketika jatuh dia akan mengecil. Ibaratnya seperti kuali yang panas, kemudian di atasnya itu dimasuki es batu. Maka lama-kelamaan es batu itu akan mencair dan akhirnya habis. Dan kebanyakan meteor jatuh itu tidak sampai ke tanah permukaan bumi. Cuman kalau besar sekali Bapak dan Ibu, mungkin dia sampai Bapak dan Ibu. Dan itu suatu hal yang sangat mengerikan bagi kita ketika melihat meteor jatuh ke permukaan bumi. Dan Allah menjadikan bumi ini 7 lapisan kokoh, 7 langit lapisan yang kokoh. Para penelitian atau yang disebut dengan ilmu astronomi, para ilmu pakar astronomi, ilmu langit, mereka mempercayai akan adanya 7 lapisan itu. Dan itu memang terbukti, mereka menelitinya Bapak dan Ibu. Allah ciptakan bumi itu 7 lapisan yang sangat kokoh atau yang disebut dengan lapisan ozon. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 13, wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang. Maksud dari terang benderang itu Allah menciptakan matahari Bapak dan Ibu. Sumber cahaya yang paling besar adalah sumber matahari. Dan suatu hal yang terang tapi dia tidak benderang, itu bulan. Bulan itu dipantulkan oleh cahaya matahari Bapak dan Ibu. Jadi dia tidak benderang. Tapi dia terang tapi tidak benderang. Dan satu lagi ada yang terang sekali. Nah, itu cahaya matahari. Dan ada juga itu yang biasa-biasa saja atau yang biasa kita sebut dengan bintang. Nah, bintang itu ada pantulan cahaya yang ada pada saat itu Bapak Ibu. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 14, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Jadi ini sangat berhubungan dengan ayat sebelumnya. Allah ciptakan matahari, kemudian pada saat matahari itu di siang hari, maka air laut atau air sungai akan menguap ke atas, akan membentuk segumpulan pengumpulan awan. Kemudian lama-kelamaan awan itu akan berat dan akhirnya akan turunlah hujan. Jadi Allah menciptakan matahari itu tidak sia-sia Bapak dan Ibu. Kemudian ayat selanjutnya, linukhrija bihi habban wa nabata, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanaman-tanaman. Jadi ketika Allah sudah menurunkan air hujan, maka kata Allah, aku turunkan air hujan itu sebagai untuk tujuannya itu untuk bisa tanam bertanaman. Contoh makanan pokok beras itu memerlukan air Bapak dan Ibu. Begitu indahnya ciptaan Allah menciptakan langit, kemudian air laut itu mengumpal ke atas, kemudian jatuh lagi ke bumi, menciptakan air hujan. Air hujan fungsinya untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan, dan itu merupakan sebuah nikmat yang sangat begitu besar yang diberikan kepada kita Bapak dan Ibu. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang terakhir, ayat yang ke-16, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Maksudnya adalah ketika ada 2 pohon yang saling berdekatan, kemudian saling berdekatan ranting-rantingnya saling berkaitan dan daun-daunnya pun lebat, maka di situ merupakan tempat peristirahatan. Terkadang kita melihat pada siang hari itu sangat panas, ada seseorang yang berteduh di bawahnya. Jadi daun itu, matahari di atasnya akan tertutup oleh daun-daun tadi, dan itu merupakan sebuah tempat berlindung yang sangat sejuk. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maksud dari ayat ini, ayat 1 sampai 16 ini menjelaskan tentang bagaimana
cara berpikir kita, cara berpikir manusia mengenai hari berbangkit tadi. Ayat 1 sampai 5 merupakan pertanyaan dari orang musyrikin tadi. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Itu merupakan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang masih ragu pada hati mereka. Mereka tidak percaya kalau hari itu adalah hari berbangkit, dan mereka itu pun tidak meyakini adanya Al-Quran dan tidak meyakini kalau Rasul itu adalah utusan Allah. Dan di ayat 6 sampai 16 itu merupakan cara Allah memberikan jawaban kepada mereka. Allah tidak memberikan jawaban, tetapi Allah memberikan cara jawabannya kepada mereka. Dan kita manusia itu harus berpikir, pola pikir kita itu harus dibuka kembali Bapak dan Ibu. Mungkin hanya itulah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, termasuk diri kami sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.